Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dalam program yang selalu memberikan informasi kesehatan yang tentunya bermanfaat untuk pemirsa. Pemirsa, egg freezing atau pembekuan sel telur ramai kembali dibahas setelah aktris Luna Maya baru saja menikah dengan Maxime Moutier pada Rabu 7 Mei lalu. Seperti yang pernah diberitakan, Luna Maya sudah melakukan pembekuan sel telur 4 tahun lalu dengan alasan ia ingin tetap memiliki anak dan menjadi seorang ibu saat usianya sudah tidak muda lagi. Membekukan sel telur di Indonesia memang belum umum dilakukan. Oleh karenanya, saat Luna Maya melakukan prosedur ini, tentu saja langsung menuai sorotan. Lantas, apa ya egg freezing atau pembekuan sel telur itu? Sedang banyak diperbincangkan mengenai egg freezing atau pembekuan sel telur. Pembekuan sel telur ini sebenarnya cukup banyak manfaatnya, terutama untuk mereka-mereka perempuan-perempuan yang ingin menunda kehamilan atau ingin menunda pernikahan, mungkin ingin berkarir dulu, atau pada kasus-kasus di mana perempuan-perempuan tersebut mengalami suatu penyakit, kondisi, ataupun cancer yang paling banyak ya. Jadi mereka belum disarankan untuk hamil atau dengan dampak dari proses penyembuhan kanker tersebut seperti radiasi, kemudian penggunaan kemoterapi, maka cadangan sel telurnya akan menurun. Kemudian seperti apa proses pembekuan sel telur? Pembekuan sel telur ini adalah proses di mana sel telur kita nanti akan dibekukan. Jadi namanya vitrifikasi. Jadi si sel telur akan disimpan dalam kondisi suhu yang sangat rendah. Terus prosesnya seperti apa? Nah, prosesnya sama di awal kita membesarkan sel-sel telur di program bayi tabung. Jadi perempuan nanti akan dilakukan stimulasi agar sel telurnya besar-besar dan banyak. Biasanya nanti kita akan ukur ya melalui pemeriksaan USG berkala. Nah, setelah itu nanti sel telurnya akan diambil, kalau kita bilang panen sel telur. Nah, setelah itu kalau pada bayi tabung nanti akan langsung dilakukan proses pembuahan ya dengan sperma, tapi pada kasus kita hanya membekukan sel telur, maka sel-sel telur ini akan disimpan. Proses penyimpanannya akan menggunakan suhu yang sangat rendah untuk mencegah kerusakan sel-sel pada si sel telur tersebut. Nah, nanti disimpan di dalam nitrogen cair. Sampai kapan? Sampai kita siap. Kita butuhkan memang untuk proses kehamilan. Ternyata, pembekuan sel telur atau egg freezing tidak hanya dilakukan Luna Maya. Tercatat sejumlah public figure juga melakukan pembekuan sel telur atau egg freezing. Mereka adalah Kim Kardashian. Sebelum mengandung anak pertamanya, ia divonis tidak bisa hamil. Hingga akhirnya ia pun memilih melakukan egg freezing. Tak berselang lama, Kim mengetahui dirinya hamil anak pertama. Tentunya ini menjadi kabar bahagia bagi keluarga Kim Kardashian yang kini menjadi ibu dari 4 anak. Paris Hilton memilih melakukan egg freezing setelah melakukan percakapan panjang dengan sahabatnya Kim Kardashian. Keputusan tersebut merupakan langkah besar untuk memfokuskan diri pada hubungan cintanya di masa depan. Kourtney Kardashian, dari 8 sel telur yang diambil, Kourtney Kardashian berhasil membekukan 7 sel telur. Terakhir, Tanisha Mukherjee membekukan sel telur saat usianya menginjak 39 tahun. Keputusan ini dilakukan karena ia ingin tetap memiliki keturunan walau usianya tak lagi muda. Nah, egg freezing atau pembekuan sel telur adalah proses pengumpulan dan pembekuan sel telur yang tidak dibuahi untuk digunakan nanti. Seorang wanita bisa memilih egg freezing untuk menjaga kesuburan reproduksinya karena alasan pribadi, profesional, atau medis. Nah, usia berapa ya seseorang dapat melakukan pembekuan sel telur? Mengapa pembekuan sel telur tersebut penting? Karena perempuan ini semakin bertambah usia, maka jumlah sel telur dan kualitasnya akan menurun. Nah, begitu perempuan masuk usia 35 tahun, ya apalagi 38, masuk 40 tahun, nah itu kualitasnya dan jumlah sel telurnya akan sangat-sangat menurun. Sehingga dianjurkan kalau memang belum ada rencana untuk menikah atau belum ada rencana untuk hamil di usia-usia tersebut, maka
sebelum di usia 35 tahun, sebaiknya kita membekukan sel telur kita. Lalu dok, adakah risiko yang terjadi? Dan berapa besar keberhasilan egg freezing atau pembekuan sel telur? Nah, kembali lagi, sama seperti program bayi tabung yang kita kenal selama ini, memang range keberhasilannya di sekitar 40%, tergantung nanti dengan kemampuan atau kapasitas di rumah sakit masing-masing. Jadi, kemungkinan gagal itu ada, tapi dengan catatan kita sudah mempunyai cukup banyak sel telur yang telah disiapkan. Nah, kemudian kalau nanti misalnya dalam proses stimulasi si sel telur ini sebelum kita ambil, sebelum kita panen, apa sih yang kira-kira bisa terjadi? Nah, kemungkinan rasa kembung, begah itu ada. Karena kita akan mendapatkan suntikan-suntikan hormon untuk membuat atau menstimulasi supaya si sel telur kita bisa besar. Nah, ada beberapa kasus yang sampai parah, kita sebutnya OHSS, jadi overstimulation ya. Jadi itu kadang ada beberapa yang memang mengharuskan untuk dirawat inap di rumah sakit. Lantas dok, adakah tips untuk seseorang yang ingin melakukan pembekuan sel telur atau egg freezing? Jadi tips dan persiapan apa saja yang perlu dilakukan untuk proses pembekuan sel telur ini adalah, pertama kita harus persiapkan dulu tubuh kita, siap fisik secara mental, makan makanan bergizi, berolahraga dengan baik, bergaya hidup sehat, ya, hindari stres, hindari minuman-minuman beralkohol, rokok, ya, dan pastikan kita harus selalu berkonsultasi dengan dokter kandungan kita untuk menentukan timing dan proses yang tepat sehingga akan didapatkan hasil yang